Hai teman, membahas pasukan elit sangatlah menarik lantaran soal latihan dan sebagainya masih bisa diungkap ke publik. Misalnya kita Jala Mangkara atau Denjaka yang merupakan salah satu kebanggaan milik Indonesia. Soal kemahiran dan kehebatan Denjaka tentu tak usah diragukan lagi. Bila merunut laporan portal Jember menunjukkan jika dijaga menjalani serangkaian latihan yang sangat berat. Oleh sebab itu tak semua prajurit yang daftar saat rekrutmen Denjaka bisa masuk semua. Dari ratusan yang daftar, menurut portal Jember biasanya hanya 60 saja yang lolos menjadi calon anggota Denjaka. Kemampuan tempur seorang prajurit Denjaka disebut-sebut setara dengan 120 orang prajurit biasa. Rekrutmen anggota Denjaka tidak main-main. Calon anggota Denjaka biasanya berasal dari Batalion Tempur Alider, yakni Batalion Intai Amfidi, DOT dan Komando Pasukan Katak. Dalam latihan yang dijalani calon anggota Denjaka memakan waktu yang tak sebentar. Sumber mengungkap jika latihan yang dijalankan oleh calon anggota Denjaka sekitar 6 bulan lamanya. Setelah mengikuti seleksi ketat, tidak banyak yang bisa melanjutkan pendidikan khusus Denjaka. Durasi latihan mencapai 6 bulan, biasanya dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi biasanya hanya 60 prajurit saja yang diterima sebagai calon anggota Denjaka induknya. Setelah lolos mereka mengikuti serangkaian latihan berat yang disiapkan tim pelatih. Selain digembleng di markas Marinir Cilandak, Jakarta, mereka juga dilatih di Puslapfor Situbondo, Jawa Timur. Mereka dilatih berbagai keterampilan operasi tempur seperti penyusupan dan sebagainya. Dengan berbagai medan, baik itu di laut, sungai, maupun hutan, tambahnya untuk mengetahui seberapa berat latihan yang dijalani oleh anggota Denjaka misalnya kaki dan tangan terikat. Kemudian dilempar dari helikopter, dalam waktu yang singkat. Para anggota Denjaka itu, harus bisa melepaskan diri. Kemudian narasumber juga menuturkan bila untuk melatih ketahanan diri para anggota Denjaka juga melaksanakan latihan luar biasa di hutan angker Banyuwangi. Untuk melatih daya tahan prajurit, mereka juga menjalani supervel di tengah hutan selama berhari-hari. Biasanya mereka dilepas di tengah hutan angker di Banyuwangi yaitu Alas Purwo. Mereka tidak dibekali apapun kecuali garam. Tidak ada ransum korek api atau bahan bakar, tulis portal Jember. Operasi senyap di malam hari juga mereka jalani. Mereka melakukan penerjunan dengan parasut harus mendarat tepat di sasaran tanpa diketahui musuh. Seorang prajurit Denjaka juga harus memiliki IQ tinggi. Sebab mereka harus terlatih mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Dengan tekanan operasi, baik individual maupun kelompok induknya. Tak heran jika kemampuan yang dimiliki oleh prajurit Denjaka sangat hebat, secara organisasi Denjaka berada di bawah Korps Marinir. Tidak ada yang tahu persis berapa jumlah prajurit Denjaka di Indonesia, karena detasemen ini bersifat rahasia tambahnya. Peran khusus Denjaka antara lain sebagai detasemen anti bajak kapal laut. Pembentukannya pasukan khusus Denjaka ini disiapkan untuk mengatasi teror aspek laut. Namun dalam operasinya pasukan Denjaka tak hanya disiapkan mengatasi teror laut saja, namun juga bisa menjalani operasi khusus lainnya yang bersifat rahasia. Oke, sekian dulu dari pembahasan ini. Jangan lupa klik sukanya dan bagikan video ini. Terima kasih.